Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di channel YouTube Syaud Malik. Kita akan melanjutkan pembahasan kelas metodologi penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang proses penelitian kuantitatif. Seperti apa sih? Nah, poin belajar kita yang pertama tentang bagan proses penelitian kuantitatif. Kemudian rincian proses penelitian kuantitatif, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian kuantitatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagan proses penelitian kuantitatif itu seperti apa. Bagan proses penelitian kuantitatif, kurang lebih seperti ini. Jadi, ini adalah proses penelitian kuantitatif modifikasi dari Tuckman yang diambil dari buku Profesor Sugiono. Ini tentang yang pertama adalah mengenai prinsip dalam penelitian adalah menjawab masalah. Jadi pertama itu kita tentukan terlebih dahulu masalahnya apa. Nah, itu yang perlu dijawab. Jadi sumber masalah itu bisa empiris ataupun teoritis. Kemudian selanjutnya masalah dirumuskan secara spesifik dalam rumusan masalah. Jadi masalah yang telah ditemukan tadi itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Setelah itu peneliti mengkaji konsep dan penelitian yang relevan. Peneliti mengkaji konsep-konsep tentang permasalahan tersebut, konsep dan teori yang relevan, serta penemuan yang relevan ataupun penelitian terdahulu. Jadi penting bagi peneliti untuk belajar mempelajari terlebih dahulu tentang masalah yang hampir serupa walaupun tak sama. Nah, itu seperti apa penyelesaiannya yang dulu-dulu itu gimana, apakah A atau apakah B. Nah, jadi itu akan menjadi batu loncatan dalam penelitian kita sehingga kita akan lebih mudah dalam memberikan solusinya. Kemudian setelah itu nanti akan ditemukan yang namanya hipotesis, yaitu jawaban sementara belum ada pembuktian. Nah, jadi hipotesis itu istilahnya dugaan-dugaan yang timbul setelah membaca dari penelitian terdahulu ataupun membaca teori-teori yang telah berlalu, yang telah lalu, yang masih relevan. Dikira relevan itu kira-kira nanti jawabannya seperti apa itu dituangkan dalam hipotesis. Setelah dituangkan dalam hipotesis, hipotesis itu harus diuji apakah benar atau tidaknya, sesuai atau tidaknya dengan metode, strategi maupun pendekatan. Nah, setelah menyusun metode dan lain-lain tersebut, peneliti menyusun instrumen untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, setelah instrumennya jadi, kemudian diadakanlah pengumpulan data. Nah, setelah instrumen jadi, istilahnya instrumen itu apa ya? Pedang. Instrumen itu kayak pedang ataupun rubrik kalau bisa. Rubrik ataupun pedang, itu instrumennya dimantengin betul. Baru dilakukan untuk pengumpulan data. Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka selanjutnya adalah teknik analisis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun menggunakan rumus-rumus lain yang istilahnya tetap harus menjawab apakah hipotesis tersebut benar atau tidak. Maka setelah analisis data nanti akan ditemukan penemuannya,
seperti apa? Apakah sesuai dengan dugaan sementara tadi atau hipotesis tadi atau enggak? Nah, jika sesuai berarti cocok. Nah, setelah itu dibandingkan apakah dugaan di awal tersebut sesuai. Nah, kemudian ditariklah kesimpulannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu proses penelitian kuantitatif. Selanjutnya, rinciannya bagaimana sih yang telah tadi disampaikan juga. Nah, terkait dengan yang telah disampaikan tadi, nah, intinya ada perumusan masalah, yaitu menentukan masalah atau pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian kuantitatif. Jadi nanti akan ada perumusan masalah. Setelah itu, penyusunan kerangka teori dengan merumuskan konsep, variabel, dan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi istilahnya untuk telaah penelitian terdahulu serta konsep-konsep yang teoritis perlu dipelajari terlebih dahulu. Kemudian baru pengembangan hipotesis. Dugaan sementara berdasarkan kerangka teori dan beberapa kajian yang relevan. Kemudian dilakukanlah pengujian hipotesis melalui pengumpulan dan analisis data. Sebelumnya perlu juga didesain terlebih dahulu penelitiannya seperti apa, apakah eksperimen, survei, atau studi kasus. Nah, setelah didesain baru dilakukan pengumpulan data, bisa melalui survei, observasi, maupun eksperimen. Ataupun pengumpulan data yang lain juga diperbolehkan juga, silakan. Setelah data-data itu terkumpul, baru diolah atau pengolahan data, memilah-milah data, menyusun, mengelompokkan, melakukan perhitungan, membuat grafik dan tabel. Nah, setelah tadi terkumpul ya, kemudian diolah. Kemudian setelah diolah, data tersebut akan dianalisis. Jadi, untuk menganalisis data, untuk nantinya akan disimpulkannya seperti apa. Jadi, yang data yang telah terkumpul tadi diolah, kemudian dianalisis. Kemudian interpretasi hasil atau menafsirkan, memaparkan hasil dari analisis data, serta membuat kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Setelah dianalisis tentu hasilnya seperti apa, apakah sesuai dengan hipotesis tersebut atau enggak, nah, nanti bisa disimpulkan. Setelah itu, setelah disimpulkan, nggak cukup seperti itu aja, jadi kita tetap harus menuliskan laporan penelitian. Nah, jadi istilahnya pembukuan ataupun pengabadian momen dalam bentuk tulisan ya. Tentu harus dengan format standar yang telah ditentukan. Jadi beda-beda, mau dibuat buku ataupun mau dibuat artikel jurnal itu terserah dari peneliti tersebut, diproyeksikan akan dibuat seperti apa. Setelah dibuat, setelah jadi laporannya, kemudian dipublikasikan, ataupun bisa juga diseminasikan. Nah, jadi untuk agar penelitian tidak dinikmati sendiri. Dalam arti lain bisa untuk menambah hazanah keilmuan. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan bisa disebarluaskan melalui jurnal ataupun presentasi di konferensi ilmiah. Seperti itu untuk rinciannya. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam proses penelitian kuantitatif. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Yang pertama adalah perumusan masalah yang jelas dan relevan. Karena emang harus benar-benar matang di awal ya kuantitatif. Jadi perumusan masalahnya harus jelas serta masih relevan. Pengembangan kerangka teori yang kokoh dan memadai. Nah, teorinya juga nggak boleh asal-asalan. Pemilihan sampel yang tepat agar dapat mewakili populasi yang diteliti. Jadi sampelnya misal populasinya itu banyak banget. Nah, jadi dipilih yang tepat. Selanjutnya adalah penggunaan instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Jadi instrumen pun juga harus diuji. Nah,
Kemudian perencanaan desain penelitian yang baik, seperti pemilihan jenis penelitian, dan penggunaan teknik sampling yang tepat. Kemudian setelah itu semua juga perlu dilaksanakan pengumpulan data yang teliti dan akurat. Nah, jadi harus teliti ya. Selanjutnya setelah dikumpulkan, dianalisis datanya, menggunakan metode statistik yang sesuai. Jadi harus sesuai ya metodenya statistik. Harap dikonsultasikan kepada yang lebih ahli. Jangan sampai mengukur apa dengan instrumen apa yang kurang sesuai, itu kan nanti hasilnya juga nggak baik juga. Setelah itu diinterpretasi ataupun ditafsirkan secara objektif dan kritis ya. Jadi jangan subjektif, karena penelitian kuantitatif itu sangat-sangat objektif. Kemudian kalau penulisan laporannya jelas, ringkas, sistematis ya, nggak usah bertele-tele, tapi juga harus sistematis. Dan etika penelitian yang harus diperhatikan. Nah, jadi ada beberapa author guideline istilahnya, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ini dalam prosedur ataupun proses penelitian kuantitatif. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.